الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات الفردوس نزلا. Karena temanya hari ini adalah karena. Contoh, Jannatul Jannatul Firdausi, jannatnya begini. Jannatul Firdausi nuzulun. Jannatul Firdausi nuzulun. Asalnya nuzulun. Tapi kemasukan kanat, nuzulunnya berubah menjadi nuzula. Menjadi nuzula. Apa yang dilakukan oleh kana? Kana ini berhasil mengubah yang asalnya adalah domatain menjadi fathatain. Asalnya Jannatul Firdausi nuzul, tapi masukkan Jannatul Firdausi nuzul. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum Jannatul Firdausi nuzul. Dari ayat 107 itu, ayah bunda bakal tahu bahwa ini disebut jumlatun ismiyah. Disebut apa? Jumlatun ismiyah. Jadi kalimat kata benda. Jumlatun ismiyah. Jumlatun ismiyah. Jumlatun artinya kalimat, isim atau kata benda. Isim atau kata benda. Kalimat isim itu, jumlatun ismiyah itu simple. Hanya terdiri dari mubtada. Jumlatun ismiyah cuma terdiri dari dua. Satu, mubtada, khobar. Ini istilah dicatat aja sama ayah bunda, nanti akan dijelaskan. Cuma dua, mubtada, khobar. Contoh, mubtada itu adalah kalimat awal, contoh. Seperti Allah
muqtadir. Allahu muqtadirun. Muqtadirun yang artinya Allah Maha berkuasa. Khobar itu kalau dalam bahasa Indonesia jadi kabar yang memberitahukan Allah itu Maha berkuasa. Allah muqtadir. Jannatul Firdaus nuzul. Itu mubtadi yang Bro. Muqtadirun. Mubtadirun. Maka sekarang datanglah kana. Apa yang terjadi kalau kana itu datang? Kana sekarang hadir nih. Kana hadir. Itu ada dalam ayat 45 surah Kahfi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Jadi ketika kana datang, dia akan menjadi asalnya domatain, dia menjadi begini. Khobarnya berubah menjadi muqtadira. Muqtadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Maka tugasnya kana peraturan. Peraturan. Yang pertama, kana masuk dalam jumlah ismiyah. Dua, kana tidak merubah mubtada, tidak merubah mubtada. Mubtadanya tetap wa kana Allah. Asalnya adalah Allah muqtadirun. Yang ketiga, kana merubah khobar menjadi mansub atau nasab. Mansub atau nasab. Dari doma, domatain, menjadi fathatain. Dari domatain menjadi fathatain. Dari Jannatul Firdausi nuzulun. Begitu masuk kanat lahum Jannatul Firdausi nuzula. Allahu muqtadirun menjadi wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirun. Begitu karena masuk.
Udah Nomor belum? satu. Nomor satu apa tuh? Jumlah apa tuh? Karena Nomor masuk dalam jumlah ismiyah. isminya. Ya, jumlah ismiyah. Kalimat, kata benda. Terus yang di nomor tiganya tuh menjadi apa tuh? Menjadi mansub Maksud. atau nasab. Dommatain menjadi fathatain. Iya. Ini Ustaz mau nanya, Ya, mubtadaun itu artinya apa? Kalau khobar kabar, semacam ya. kabar. Mubtada itu adalah kalimat di awal. Asal. Mubtada itu kalimat di awal. Asalnya Makasih Ustaz. daripada. Ya, Jadi bentuknya isim. ya, ya. Nah, kan kalau dalam bahasa Indonesia tuh kalimat itu ada pokok kalimat, subjek, predikat gitu. Nah, Hmm. kalau Allah itu termasuk pelaku atau pokok kalimat atau gimana Pak Ustadz? Jadi sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Mm-mm, Jadi ada disebut jumlah ismiyah. mm-mm, Ini kalimat ya, saya tulis. ya. Kalimat itu ada dua dalam bahasa Arab. Ada yang disebut Oh, jumlah ismiyah. mm. Ya, ini ismnya. Jadi isim di awalnya isim gitu ya Pak Ustadz ya. Awalnya isim. Ya. Ada yang jumlah fi'liyah. Ada kalimat yang diawali dengan fi'il. Hmm. Ya, baik Ustadz. Fi'liyah. Kalau fi'il kayak gimana? Seperti zahaba ar-rasul. Zahaba artinya ayah bunda sudah tahu. Berangkat. Nah, ini kalimat diawali dengan fi'il. Ini fi'il. Kata kerja. Hmm. Ininya adalah fa'il, pelaku. Ya. Nah, Oh, ya. nanti kelanjutannya di kelas lain. Jadi Ya, ini saya ya, cuma ya, ngasih tahu ya, kenapa Allah Muqtadir Jannatul Firdausi nuzulun berubah jadi kanat ya, lahum Jannatul Firdausi nuzul. ya, ya. Baik Baik, sekarang Ustadz. kita akan Ya, masuk contoh ya, yang ayah bunda sudah tahu semua. Dalam ayat 54 surat Al-Kahfi. Ada kalimat wa kanal insanu Syai'in aktsara jadwal. syai'in jadalan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadalan. Wa kanal insanu, perhatikan sama ayah bunda. Ini mubtada'nya. Khobarnya kira-kira apa? Jadalah. Ini dia khobarnya. Dan aksara syai'in itu sebagai apa? Aksara syai'in dia hanya sebagai kata keterangan. Jadi kalau kalau ini dihapus, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ini dihapus, ayah bunda, kalimatnya masih utuh. Wa kanal insanu jadala. Asal katanya adalah al-insanu jadalun. Kerapetan, bawahnya aja. Al-insanu jadal. Tapi karena ada wakanal insanu, ada kananya, dia menjadi jadalan.
Karena ada apa? Barusan, Usbo, maaf. Karena ada kananya nih Bunda. Oh, baik. Makasih. Nah, tema kita kan kana nih pagi ini. Itu dalam ayat 45. Wa kanal insanu ayat 54. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ayat 54. Sekarang masuk ayat 98. Ini contoh biar ayah bunda ngerti. Ini udah belum di sini? Contoh ini udah selesai belum ditulis? Sudah, Boleh Usbab. dihapus ya. Sekarang contohnya ada dalam ayat 98. Perhatikan kalimatnya. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Perhatikan sama ayah bunda. Ini wa'du rabbinya adalah mubtada, haqqan dia menjadi khobarnya kan. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Wa'du rabbi artinya janji Tuhanku. Asal katanya, asal kalimatnya sebenarnya cuma begini. Wa'du rabbi haqqun. Yang artinya janji Tuhanku itu pasti benar. Lalu kemudian datanglah kana, jadi berubah seperti di atas. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Sampai sini ada pertanyaan dari kana, ayah bunda? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini karena ada kanat, atau kanat atau kanu. Maaf, maaf Usbab. Karena itu Ya, berarti tambahan kah? ya. Kita biasa mengartikannya jadi konon atau dahulunya. Kalau saya mengartikan kalau dalam gerakan dahulunya, biasanya bahunya, tangannya mengarah ke bahu, ke belakang. Kan, Terima kasih Usbab. ya, Mas Bob, izin bertanya. silakan menurut Ayat 110 ada kana yarju itu apa, Usbob? Faman kana. ya, itu nanti itu yang saya sebut tuh tingkatan kalimat kana yang belum disampaikan sama saya. Ada kana masuknya ke khobar yang pertama biasa ada khobarnya menjadi sibel jumlah, ada yang menjadi khobarnya masuk ke dalam jumlah. Ntar, sabar, Bunda Lucy. Kalau Makasih. jelasin sekarang puyeng ntar yang lain. Makasih, Usbob. Ya, sama-sama. Usbo boleh tanya, Ya, silakan. yang ini juga di ayat 110 ada ya, karena yarju berarti juga termasuk ya, karena yang akhirnya Ya, berarti khobarnya amalan ya, harusnya amalun mungkin ya. Tadi bukan, ditanya. bukan. Tadi ditanya sama Bunda Lucy. Dia Oh masuknya iya, nah kepada khobar kana yang saya belum jelaskan. Nah, oh itu iya. udah level berikutnya nanti ayah bunda makin pusing. Ini dulu aja. Khobarnya dalam kondisi wajar, mufrad.
Jadi bentuknya jelas. Nanti akan ada khobarnya dalam bentuk sibil jumlah, kalimat yang didahului dengan eh, kata depan. Nanti akan ada khobarnya dalam bentuk jumlah. Makin pusing lah nanti. Ini dulu ya, dasarnya dulu. Sudah ini, ayah bunda? Saya kirim ke grup. Biar jadi catatan ayah bunda. Pelan-pelan nanti dibaca. Itu tadi saya ambil 2 contoh dari ayat berapa tadi itu? Ayat 54-98. nah itu. Jadi biar ayah bunda ngerti kenapa menjadi muqtadiro, menjadi wakana wa'du rabbi haqqo. Kenapa menjadi haqqo? Karena ada kananya masuk. Itu. Dan insyaallah ayah bunda kita akan nulis ayat 107 sampai 110 dan ditunggu sampai hari Ahad sore, Ahad malam pukul 9 paling malam. Dan insya Allah hari Senin kita masuk surah Al-Kahfi. Ayah bunda boleh ajak siapapun. Yasin. Ayah bunda senang cinta untuk ngapal surat Yasin. Supaya Yasin yang sering kita baca, makin berasa nanti. Tahu artinya dan hafalnya nikmat. Surah Al-Kahfi, siapa yang sudah baca malam tadi? Sudah selesai. Ada nggak? Malam Jumat udah baca surah Al-Kahfi? Selesai. Insya Allah. Sudah. Jadi insya Allah sekarang tidak surah selalu. Al-Kahfinya bacanya jauh lebih enteng daripada yang kemarin-kemarin. Iya, Karena betul. sudah mulai hafal dan sudah mulai tergambar dan sudah ada rasanya, rasa yang mendalam. Jadi jazakumullah ya bunda. Insya Allah nanti hari Senin kita mulai surat Yasin. Yasin. Dan mudah-mudahan nih surat Yasin mah udah pada hafal semua ya. Jadi insya Allah kalau bisa ntar kalau ada yang meninggal nggak perlu siapa yang mimpin langsung. Kalau kita meninggal kita sendiri yang baca surat Yasin. Dan sudah meninggal bisa baca Bob. Meninggal loh. Jadi nanti itu ayah bunda kayak waktu ada surah Al-Mulk saya sampaikan tuh ada hadis meskipun tidak sahih. Jadi tentang kemuliaan surat Al-Mulk. Al-Mulk tuh jadi nanti di hari kiamat ketika lagi orang-orang digesu di hari kiamat untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malaikat-malaikat yang menggesu tuh dilarang tuh sama sesosok yang indah, yang bercahaya segala macam. Dan ditanya malaikat, siapa kamu melarang-larang kami? Lalu kemudian Al-Mulk mengatakan, aku adalah suratul Mulk. Waduh, perfect. Karena orang ini rajin baca surah Al-Mulk. Jadi syafaat Al-Quran di hari kiamat. Dan nih, apakah orang mati bisa baca Quran? Nanti dalam surah Al-Mulk dilihat lagi sama ya bunda ya. Bahwa Rasulullah SAW, ini hadisnya sahih. Rasulullah SAW dikasih kabar sama para sahabat yang sedang safar. Dan mereka mendirikan kemah, mendirikan tenda-tenda. Lalu sahabat-sahabat para mendengar ada bacaan surat Al-Mulk yang begitu jelas. Kedengarannya jelas banget. Dan disampaikan pada Rasulullah SAW kisah ini. Lalu kemudian Rasul mengatakan, yang kalian bikin tenda itu, kalian bikin tendanya di atas kuburan, kata Rasul. Dan pemilik kubur itu adalah orang yang senantiasa suka benar baca suratul Mulk. Sama ya Bunda cari itu hadisnya sahih. Jadi dalam kondisi dalam kubur aja baca Quran terus Al-Mulk. Jadi insya Allah ntar kubur kita ntar terus bercahaya dengan Al-Kahfi, dengan Yasin, dengan Al-Mulk, dengan Al-Rahman, Al-Waqi'ah yang kita sudah hafal dan semua surat juz 30 yang sudah kita hafal. As-Sajdah. Jadi pokoknya jadi ahli Quran keren dah. Jadi dalam kondisi mati aja masih baca Quran. Insya Allah. Nanti kalau pengen denger lagi ntar dengerin kisahnya Ustazah Nani. Wah, ntar nangis lagi tuh Ustazah Nani kalau suruh cerita.
jadi ayah bunda jadi ahlul Quran. Jadi saling berwasiat kita semuanya jadi ahlul Quran ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.